Oke, saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke, bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik. Ya, bertemu kembali bersama Ibu Nurul di sini di pelajaran yang kita cintai, yang kita sayangi, pelajaran IPA di PJJ YPI Belajar Online. Gak masalah, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus baca doa. Masih ingat baca doanya ya. Kita baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang sendi dan otot. Ya. Nah, kita mulai ya, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, semua udah siap. Oke, bagus ya. Kita mulai ya. Oke.
Nah, sekarang sebelum masuk ke sendi dan otot, ya, maka Ibu akan coba mengulang kembali pembelajaran kemarin, yaitu tentang rangka dan tulang, ya. Yuk, nih, Ibu tetap ditemani oleh si cowok ganteng kita nih, ya, cowok kita ganteng yang makanya kita nih semua dulu kayak gini, ya. Nanti nih kalau kita mau meninggal, ya kita tubuhnya kayak gini. Jadi mulai sekarang nggak boleh ada yang sombong, ya. Apakah itu merasa sok kaya, merasa sok ganteng, karena kita semuanya tuh asalnya kayak gini. Ya, kembali lagi seperti ini. Oke, ini adalah disebut dengan tulang tengkorak. Kemudian ini tulang rusuk dan tulang dada, ya. Ini tulang belakang. Yang ini tulang gerak atas dan yang ini tulang gerak bawah, ya. Nah, kita harus ingat dulu nih semuanya nih. Ini tulang belakang, ya. Kemudian ini tulang rusuk, ya. Tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Ini tulang apa ini? Ayo, tulang apa? Tulang panggul, ya. Kalau Bu Nurul tanya, ini tulang apa? Kalau di badan kita di sini, tulang dahi. Ini tulang hidung. Ini pipi. Oke, ya. Nah, berarti ada pengingat-pengingat lagi, ya. Nah, untuk yang sudah mengambil buku IPA, ya, buka halaman 13. Kita akan belajar tentang sendi dan otot. Oke. Ya. Nah, sebelum mulai, bentar Ibu pindahin dulu. Sebelum mulai, ya, kita akan belajar bisa dipindah. Sebelum mulai kita belajar dulu sekarang harus Ibu kasih tahu dulu sebelumnya, ya, bahwa sekarang kenapa kita harus belajar dengan PJJ online. Oh, ternyata di daerah kita, khususnya DKI Jakarta, itu penyebaran COVID-nya semakin banyak, Masya Allah, ya. Kemarin aja sampai kemarin ini hari Rabu itu mencapai 700 orang dengan dikatakan yang baru, penyakit yang baru. Oleh karena itu dari diri kita, Ibu mempunyai kewajiban untuk tetap memberitahu kepada kalian, karena ini masalah juga termasuk pelajaran kita juga, ya, termasuk kewajiban sekolah untuk memberitahu bahwa kita semuanya harus bersiap menghadapi dengan new normal. Apa itu new normal? New normal itu adalah kegiatan-kegiatan kita tetap berlangsung, tetapi kita harus menggunakan protokol-protokol kesehatan. Sampai kapan new normal? Ya sampai selesai masa COVID-nya, mudah-mudahan segera selesai. Walaupun nanti sudah ditemukan antivirusnya, kita tetap menggunakan protokol new normal atau protokol kesehatan. Apa aja itu? Ya, oke. Yang pertama kita harus jaga jarak. Ya, jaga jarak. Oh, Ibu dengan ini kedekatan. Ayo geser lagi ke sini, boleh. Ya, minimal 1 meter. Nah, ini kita harus jaga jarak, ya, supaya kita terhindar dari COVID. Yang kedua, menggunakan masker. Ini menggunakan masker. Ya, karena kita orang biasa, orang awam, maka disarankan kita menggunakan masker dari kain, jangan masker medis. Karena kalau masker medis itu digunakan oleh para dokter atau para tenaga kesehatan, ya, karena memang lain. Dan masker ini, perhatikan, usahakan 4 jam sekali harus kita ganti. Buat apa sih Bu masker? Nah, ketika kita gunakan masker, ya, maka penularan COVID itu akan terhambat. Karena penularan COVID itu berasal dari droplet, dari ludah, ya, dari ludah seseorang. Kalau kita berada dekat dengan orang, kemudian kita dengerin orang ngomong kayak seperti ini nih, ludah Bu Nurul bisa aja droplet Bu Nurul nyampe ke teman di sebelah ini. Tapi kalau kita pakai masker, maka dropletnya akan tertahan di sini. Begitu juga kalau kita batuk, ya. Nah, udah bermasker jangan lupa mencuci tangan.
Mencuci tangan usahakan dengan sabun, tidak usah sabun disinfektan, tapi gunakan dengan sabun apapun. Ya, cuci tangan jangan asal cuci tangan kemudian selesai. Ya, tapi menggunakan berbagai cara. Contohnya, kita tekankan, kemudian kita usap seluruhnya. Ya, ambil satu persatu jari kita, dilap dengan sabun tadi. Kemudian, ya, begini. Nah, baru kita siram dengan air yang mengalir. Terus jangan lupa kita memasukkan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Insya Allah kalau kita lakukan itu, minimal pertahanan dalam tubuh kita menjadi semakin baik, ya. Oke. Kalian udah pernah tahu tentang gejala-gejala COVID, gejala-gejala orang yang tertular corona, ya. Sampai akhir bulan Agustus kemarin, orang ditekankan dengan orang dengan gejala batuk, pilek, sesak napas, ya. Kemudian kenapa? Karena ini penularannya bisa dari mulut, hidung, dan mata. Tapi semakin kesini rupanya coronanya juga semakin pinter. Karena yang diserang itu bukan yang kita seperti biasa disebut dengan orang tanpa gejala. Apa itu? Orangnya biasa aja. Tapi ternyata virusnya itu udah masuk ke dalam tubuh dan dia menyumbat jalur pernapasan atau jalur oksigen. Sehingga satu saat dia tidak memiliki oksigen, dia tidak bernapas dan kemudian langsung kolaps. Ya. Nah, itu yang harus kita cegah, ya. Cegahnya gimana? 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Dan kemudian usahakan makan yang baik, kemudian juga usahakan tetap tinggal di rumah. Ya, itu yang kalau pemerintah udah bekerja itu, kalau kita menjaga udah pemerintah teriak-teriak seperti itu tapi kita tidak, ya cuma. Ya, artinya kita menjaga dari diri kita sendiri. Oke, ya. Yuk, kita buka evaluasi kita untuk tugas kita yang minggu kemarin. Dan yuk, kita siapkan bukunya. Dah, kita mulai. Kemarin ada pertanyaan 1, kegunaan rangka. Nah, ini kemarin Bu Nurul periksa catatannya, tugas-tugasnya banyak yang menyebutkan. Gak apa-apa, ya. Nah, sekarang Bu Nurul hanya menjawab beberapa saja, ya. Tapi yang lain alhamdulillah betul-betul semua bagus. Kelas 8 YP ini hebat-hebat, ya. Kegunaan rangka 1, menopang tubuh. Nih, ya. Jadi tubuhnya ditopang. Kalau nggak ada rangka, adanya daging semua, wes langsung, ya. Kemudian melindungi alat-alat vital. Apa aja sih vital? Ada jantung. Di sini nih kelihatan. Nah, ada paru-paru di dalam sini kelihatan. Iya, ada hati, ada lambung dan seterusnya. Nah, ini dijaga semuanya oleh rangka, ya. Kemudian sebagai tempat pembuatan sel darah, baik darah merah maupun darah putih. Oke, ya. Yang nomor 2, yang ditanya adalah apa perbedaan sumsum kuning dan sumsum merah? Bukan bubur sumsum ya, ingat ya, bukan bubur sumsum ya. Sumsum kuning yaitu untuk membuat sel darah putih. Nah, kalau sel darah putihnya sudah tidak terpakai, maka digunakan untuk menyimpan lemak. Siapa yang pernah makan kaki sapi atau kaki kerbau, nah itu biasanya ada sumsumnya, itu kita disedot sumsum. Oh, kata orang sih enak, tapi Bu Nurul belum pernah makan, ya. Yang kedua, sumsum merah buat apa? Ya, sebagai pembuatan sel darah merah. Buat apa sih sel darah merah? Nah, itu digunakan sekali untuk mengedarkan makanan, untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, untuk mengambil juga sisa-sisa makanan, sisa-sisa oksigen atau karbon dioksida dari seluruh tubuh ke pembuangan, ya. Yang nomor berapa ya sekarang? Nomor 3. Nah, sebutkan nama-nama dan jumlah tulang rusuk manusia. Nah, ini dia nih tulang rusuknya nih, kelihatan? Nah,
yang pertama ada 7 pasang rusuk sejati. Kenapa disebut rusuk sejati? Karena dia nyangkut dari sini ada nyangkutannya ya, yaitu nyangkutnya di tulang dada ini ya. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 nih nyangkut di sini. Ada 7 pasang, disebut pasang karena sini ada, sini ada ya. Yang kedua 3 pasang rusuk palsu. Waduh, bukan cuma cinta yang palsu, tapi rusuk juga ada palsu. Kenapa dibilang palsu? Karena dia sepertinya ada 3, tapi ternyata dia nyangkut di pada satu tulang rusuk ini yang paling bawah nih. Nah, ya, dia nyangkut di sini. Nih disebut 3 pasang rusuk palsu. Yang kedua, yang terakhir 2 pasang rusuk melayang ini. Kenapa disebut melayang? Karena dia tidak menyangkut ke dalam atau tidak ada sambungannya, jadi disebut melayang. Ya, oke. Yang keempat ada gambar, ingat? Ya, ada gambar. Sebutkan yang ditunjuk. Ini tulang dahi. Kemudian ini rahang atas, ini rahang bawah, dan bagian belakang adalah tulang kepala belakang. Oke ya. Alhamdulillah kemarin yang Ibu nilai hampir 100% bagus. Nah, untuk yang belum pernah mengumpulkan tugas, awas. Kita sebentar lagi mau UTS, kita sebentar lagi mau ulangan. Kalau kalian nggak mengumpulkan tugas berarti nilainya adalah 0. Jadi jangan menganggap bahwa PJJ nggak perlu nilai. Enggak, nilai tetap ada, rapot tetap ada. Ya, makanya tetap harus mengumpulkan tugas. Oke ya, yuk sekarang kita mulai buka buku IPA-nya, yaitu tentang hubungan antar tulang halaman 13. Ya, kita mulai ya. Itu hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi atau sendi. Oke. Seperti kita ketahui ada banyak tulang nih. Wih, tulangnya kalau dihitung Masya Allah nggak usah dihitung. Ini baru segini nih pemberian Allah pada kita. Bagaimana yang lain Masya Allah ya. Makanya jangan pernah sombong. Karena kita tuh nggak ada apa-apanya di mata Allah. Ya, nih tulangnya segini banyak. Tapi kalau tulang ini bekerja sendiri dia nggak akan bisa. Yo, coba sekarang Bu Nurul ambil tulang ini. Bisa nggak dia bergerak sendiri? Nggak bisa, ya dia udah tulang ini aja. Nggak bisa kemana-mana. Ya, tulang hasta, tulang pengumpil gunanya buat apa? Nah, kalau dia nggak ada hubungannya, maka dia hanya sebagai tulang biasa. Oleh karena itu, tulang-tulang itu saling berhubungan. Nah, hubungan-hubungan ini, ya, hubungan-hubungan ini kita sebut dengan sendi atau artikulasi. Nih, lihat nih, kalau tulang ini copot, ya sudah tulang begini aja. Tapi kalau tulang ini kita pasang, kita sambung dengan jari, nah ini bisa bergerak ya, kita sebut sendi atau artikulasi. Mana sih yang ada sendinya? Hampir semuanya ada sendinya, semuanya ada sambungannya. Ya, sini tulang bahu. Wah, ini ada sambungannya. Sini pinggul ada sambungannya. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Jadi hampir semua bagian, ya, hampir semua bagian mengandung atau saling berhubungan. Kita sebut dengan sendi. Oke, minta maaf ya, tadi ada suatu kejadian yang luar biasa. Oke, kita sambung lagi ya. Nah, ini saling berhubungan mereka. Ya, berhubungan semuanya. Ya. Nah, sekarang ada berapa sih? Ya, menurut yang Ibu baca beberapa ada 200 lebih. Ya, ada beberapa buku yang menyebutkan ada 360 pasang hubungan. Ya, sambung menyambung itu ada 360 sambungan. Ya. Sekarang fungsi sendi. Ya, fungsi sendi itu apa? 1 disebut dengan
fungsi sinartrosis, yaitu dua buah tulang yang berhubungan, yang bersambung tapi dia tidak bisa bergerak. Ya, gerakannya kaku, nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau ibarat itu dilemnya kencang banget. Karena kalau bergerak itu bisa menggemparkan. Ya, jadi nempelnya kuat banget. Itu disebut sinartrosis atau fungsi sinartrosis. Yang kedua fungsi diartrosis, yaitu beberapa tulang yang saling berhubungan bisa bergerak ke segala arah. Bisa bergerak ke begini-begini. Nah ini Bu Nurul contohnya, ini udah bergerak nih Bu Nurul nih. Nah ya disebut diartrosis. Yang ketiga amfiartrosis. Ya, sambung menyambung tapi bergeraknya terbatas. Ya, jadi ada yang udah bersambung tidak bisa bergerak, ada yang bersambung bisa bergerak bebas, ada juga yang sudah bersambung tapi bergeraknya hanya sedikit. Oke? Ya, kita sebut dengan sendi. Kalau Bu Nurul tanya ada berapa tadi Bu Nurul bilang sendi yang ada sendi? Ada? Iya, 200 lebih sendi dalam tubuh kita, ya. Oke. Sekarang macam-macam sendi. Ya. Satu disebut sendi mati, ini nggak bisa bergerak. Yang kedua sendi kaku, bisa bergerak tapi kaku. Yang ketiga sendi gerak. Nah ini bisa bergerak kemana-mana. Tapi sendi gerak juga kita bagi-bagi lagi. Ya, satu disebut sendi peluru. Ingat gimana peluru itu bergeraknya? Dia muter-muter gini sebelum sampai ke sasarannya. Dia akan muter-muter seperti ini. Ya. Kemudian sendi engsel. Ingat engsel pintu kalau kita buka. Dia cuma hanya ke satu arah, ke depan atau ke belakang. Ke atas atau ke bawah, ya. Yang ketiga sendi pelana. Pelana itu tempat untuk naik kuda, ya. Jok untuk naik kuda itu disebut pelana. Jadi bentuknya seperti itu, ya. Yang keempat sendi putar, jadi berputar. Yang kelima sendi luncur. Ya, ulang lagi. Sendi mati, sendi kaku, sendi gerak terbagi dari sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi luncur. Oke, kita lihat sekarang. Nah, sekarang sendi pada manusia. Tadi ya, yang pertama sendi mati. Yaitu sendi yang tidak memungkinkan bergerak. Dia nempel, tapi nggak memungkinkan bergerak. Hanya satu tempat, yaitu yang ada di tengkorak. Nih, yang ada di tengkorak. Bayangin kalau tengkorak itu bisa bergerak. Ya, jadi di sini kan banyak, ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, ada tulang belakang, ada tulang kepala. Ya, ini nggak bisa bergerak, kaku. Maka kita sebut dengan sebutan sendi mati. Ya, jadi nggak bisa bergerak. Oke. Yang kedua sendi kaku, bisa bergerak, tapinya kaku atau hanya terbatas. Contohnya di sini nih, tulang rusuk atau tulang belakang. Kita bisa bergerak. Ya, kita ambil napas bergerak, tapi nggak boleh jauh-jauh bergeraknya karena tulang kita akan terasa sakit kalau dia bergerak terlalu jauh. Atau tulang belakang. Nah, ya tulang belakang di sini dia bisa bergerak tetapi hanya terbatas. Oke, tadi pertama apa? Sendi mati. Contohnya tulang tengkorak, pinter. Yang kedua sendi kaku, ya. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang, ya. Nah sekarang yang banyak nih sendi gerak. Nah ini kita alhamdulillah kita masih sehat, bisa diberikan sendi gerak nih semuanya. Yaitu sendi yang gerakannya bermacam-macam, ya. Sendi gerakannya bermacam-macam. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan sendi peluru. Nah ya, sendi peluru ini artinya memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah. Nih contohnya yang gampang. Coba goyangin bahunya ke atas, ke bawah bisa. Putar bisa nggak? Iya bisa. Ke depan, ke belakang bisa. Ya, ke atas, ke bawah. Nah ini bisa bergerak ke segala arah. Ini disebut peluru, ya. Yang kedua ini panggul dengan paha. Ayo coba kamu berdiri, coba
gerakan pinggang panggulnya sama pahanya. Ya, gerakin pahanya kemana-mana. Ya, bisa kan? Panggulnya kemana-mana bergerak. Nah, itu disebut dengan sendi peluru. Ya. Oke, lanjut ke sendi engsel. Punya pintu di rumah? Punya. Buka, cuman bisa ke depan, ke dalam, keluar, dalam, atau ke atas dan ke bawah. Jadi cuman hanya satu arah, ya, atau disebut dua arah, ke depan, ke belakang, ke atas atau ke bawah. Contohnya ini. Nah, di mana ini? Ini tangan kita ini. Nah, ya, cuman bisa ke gini doang. Ke belakangin bisa nggak? Nggak bisa, Bu, sakit. Ya, makanya cuman bisa ini aja. Arah ke sini aja, ya. Nah, ini disebut dengan sendi engsel ini, ya, cuman bisa seperti itu. Yang lain, sendi pelana. Nah, ya, sendi pelana seperti pelana, ya. Nah, ini. Nah, ujung jari ini. Nah, ya, disebut sendi. Oh, ini nggak ada jempolnya. Ini aja deh, tangan Bu Nurul aja deh. Nah, ini disebut sendi pelana. Oke. Yang selanjutnya, sendi putar. Dia bisa berputar, tapi nggak bisa putar 380 derajat, hanya putar sebesar 180 derajat. Ayo, kepala kita. Nah, tapi kita harus balik lagi. Ya, nggak bisa kepala kita muter kayak gitu. Ya, kalau bisa muter namanya kita udah copot kepalanya, ya, jadi putar gini. Op, balik lagi. Itu namanya sendi putar, ya. Kemudian sendi luncur. Nah, ini biasanya pergelangan tangan ini, ya. Nah, bisa diginiin, ini sendi luncur. Tapi semakin tua seperti Bu Nurul ini udah mulai kaku-kaku, udah mulai susah untuk memperagakan sendi luncur. Oke. Dah? Yuk kita ulang lagi. Sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sekarang sendi gerak apa? Kita bagi lagi. Sendi pelana. Apalagi? Sendi luncur, boleh. Apalagi? Engsel. Apalagi? Putar, boleh, ya. Apalagi? Satu lagi? Sendi. Ayo, jangan lupa sendi gerak, sendi engsel, pelana dan peluru serta sendi luncur. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nih. Ternyata dalam tubuh kita tuh semuanya ada, ya, sendi peluru sini. Nah, sama ini, ya, kamu pegang sendiri deh badan kamu. Nih, ini sendi peluru, ya, sendi engsel. Kalau kamu ngambil air atau angkat barbel, ini sendi engsel. Sendi putar palanya, berputar-putar palanya seperti kalau kita lagi senam, ya. Sendi pelana. Nih, ya. Kemudian sendi luncur, ya, atau sendi. Nah, ini sendi luncur juga bisa di sini gerakannya tapi kaku, ya, dengan gerakan yang kaku. Oke, kita lanjut. Nah, hop, kelebihan. Ya, nah, nih dalam tubuh kita. Yo, sekarang Bu Nurul yang kasih tanda. Ini sendi apa? Ya. Terus ini sendi apa? Oke. Ini sendi? Oke, ini? Jawab sendiri. Oke, ya. Panggul? Ya. Oke, ya. Sekarang karena waktunya stop dulu, kita mau lewat iklannya. Don't go anywhere, ya. Tetap di PJJ YPI Belajar Online. Gak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya.
Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini bulat. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketemu lagi ya dengan Bu Nurul di sini. Ya, masih dalam pelajaran sendi dan otot. Kita tetap belajar pada channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung di PJJ YPI Belajar Online, gak masalah. Ayo kita lanjutkan kembali ya. Oke, tadi kita udah lihat semua badan kita mengandung sendi. Ya, nah sekarang Bu Nurul kasih tugas pada kalian. Kenapa Bu Nurul kasih tugas tengah-tengah? Supaya biar kelihatan siapa aja nih yang memang menonton dari pertama sampai terakhir. Oke, Bu Nurul tugas pertama. Yang pertama, apa ini maksud dengan sendi? Jadi udah ya di slide pertama. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian rangka yang termasuk sendi pelana. Oke, yang ketiga, dalam gambar itu termasuk apa aja? Ya, ada di sini. Ya, di sini, kemudian di tangan. Itu termasuk dalam sendi apa? Oke ya. Oke. Sekarang kita lewatkan sendi, kita masuk ke otot. Nah, otot itu apa? Ya, otot itu adalah ya, jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berupa alat gerak aktif. Nah, karena kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot itulah yang menggerakkan tulang-tulang ini. Tulang ini nggak akan bergerak kalau tidak ada otot. Kalau kamu suka lihat gambar-gambar, suka ada kelihatan tuh gambar merah-merah di sini. Nah, ini namanya otot. Nah, itulah yang menggerakkan tulang-tulang ini. Ya, kalau nggak ada otot atau otot kita terputus, ya, nah udah tangan kita nggak bisa bergerak lagi.
Ya, nah itulah yang disebut dengan otot. Otot bekerja, ada yang di bawah kesadaran kita, tapi ada juga yang bekerja secara otomatis. Ada yang bekerja sinergi, artinya bersama-sama, tapi ada juga yang bekerja secara antagonis, berlawanan. Ya, oke, kita bahas. Nah, ya. Yang pertama adalah ciri-ciri otot. 1, kontraksi. Nah, 1, kontraktibilitas. Artinya dia kemampuan untuk memendek. Jadi, kalau sekarang Bu Nurul mau ngambil masker nih di sini, pendekin, nggak usah tangannya panjang, dipendekin aja tangannya. Nah, ini kemampuan untuk memendek. Kemudian ekstensibilitas, kemampuan untuk memanjang. Aduh, Bu Nurul nggak sampai nih ngambil tempat minum. Ya dipanjangin lagi Bu, sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Nah, itu namanya ekstensibilitas. Yang ketiga, elastis, kemampuan untuk kembali lagi ke ukuran semula. Ya, nah itulah yang menggerakkan tulang-tulang ini. Ya, jadi otot disebut juga dengan gerak aktif, karena kalau nggak ada otot ya udah tubuh kita begini aja nih. Nah, ya, ibarat kamu kalau pernah melihat wayang kulit, iya wayang kulit tuh kalau digoyang-goyangin siapa yang goyangin? Pak dalangnya. Pakai apa? Pakai tali atau pakai kayu. Pak dalangnya digoyang-goyangin. Nah, otot kita itu seperti itu, ya. Jadi digoyang-goyang dengan otot, tulang-tulang kita baru akan bergerak, ya. Nah, otot sekarang kita bagi menjadi 3, ya. Nah, ini kita lihat, tubuh kita nih yang merah-merah kelihatan tuh dalam gambar kita itu, itulah yang disebut dengan otot, ya. Otot itu cuma ada 3 jenis, walaupun dari ujung ubun-ubun kita sampai ujung kaki itu semuanya ada otot. Masya Allah, otot tuh ibarat kalau listrik itu saling seliweran kabel-kabelnya itu. Tapi Allah nggak bingung menggerakkannya, ya, karena semuanya sudah diatur sama Allah. Nah, otot-otot dalam tubuh kita itu kita bagi 3. Ada yang disebut otot polos, ya, ada yang disebut otot lurik, ada juga yang disebut dengan otot jantung, ya. Oh ya, bukunya buka halaman 18. Oke, lupa deh tuh Bu Nurul tuh bukunya ya, buku IPA-nya halaman 18. Oke, jenis-jenis otot, ya. Kita lihat dulu sekarang. Ya. Kita lihat otot polos dulu. Ya. Nah, ini ada ciri-ciri ototnya biar kalian nggak bingung. Tadi ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, oke. Dalam slide Ibu ada yang pertama adalah otot lurik. Ya, tuh gambarnya. Lurik tuh berarti macam-macam ya. Motifnya macam-macam. Lihat tuh ya. Inti-intinya tuh macam-macam bentuknya. Nah, kemudian susunannya memiliki daerah gelap dan terang. Tapi yang harus kalian ingat bahwa otot ini bekerja di bawah kesadaran kita. Karena otot inilah yang menggerakkan, otot lurik inilah yang menggerakkan tulang-tulang kita. Nah, otot ini yang menggerakkan tulang-tulang kita. Ya, jadi di bawah kesadaran kita. Sekarang kalau Bu Nurul nggak mau ngambil tempat minum, ya, ototnya nggak akan bekerja, dia diam aja. Ya, karena tidak disuruh oleh otak. Jadi di bawah sadar kita. Jadi kalau kita mau ngambil, yuk ambil tempat minumnya. Maka otak akan menyuruh otot kita untuk mengambil tempat minum. Nah, ini disebut di bawah kesadaran kita, ya. Nah, otot lurik ini ada yang disebut dengan tendon. Suka dengar otot, yaitu otot yang kenyal-kenyal. Ya, biasanya dia ada di sini, ya, atau ada di beberapa tempat kita sebut dengan tendon, ya. Jadi otot yang lebih kenyal, yang lebih alot barangkali ya, bahasa kitanya yang lebih keras itu disebut otot lurik. Yang lebih keras kita sebut dengan tendon, ya. Yang kedua otot polos. Nah, otot polos ini hampir polos sebenarnya ya gambarnya itu, jadi intinya tuh agak menyebar, ya. Intinya itu ada di tengah aja, satu aja. Ya, di mana dia bekerja? Di luar kesadaran kita, yaitu pada saluran pencernaan, pada pernapasan,
pada alat-alat reproduksi, pada alat-alat ekskresi. Pokoknya di luar kesadaran kita nggak usah nyuruh-nyuruh, si otot udah bekerja. Nggak usah disuruh, otot kamu usus, kamu ngiles makanan saya dong. Enggak, usus udah otomatis akan menggilas makanan kita. Ya, paru-paru saya mau napas, kamu bekerja dong. Nggak usah. Karena otot ini otomatis akan bekerja di luar kesadaran kita. Mau kita duduk, mau kita tidur, mau kita makan, mau kita main, kita mandi, kita berenang dan sebagainya, otot ini nggak usah disuruh. Alhamdulillah. Coba kalau kamu mau nyuruh-nyuruh otot ini, wah capek deh. Otot gerakin paru-paru kita. Nggak usah, karena Allah sudah ngasih kita begitu banyak kemudahan. Ya. Yang ketiga otot jantung. Kalau namanya aja otot jantung, berarti dia hanya bekerja di mana? Iya, hanya bekerja pada daerah jantung. Ya, ini juga di luar kesadaran kita. Gak usah kita suruh-suruh, jantung kamu bekerja dong untuk mengedarkan darah dari jantung ke otak atau dari tubuh ke balik lagi ke jantung. Gak usah. Allah udah kasih keringanan lagi kepada kita. Ternyata otak ini bekerja sendiri. Ya, di luar kesadaran kita. Kita tidur, jantung tetap bekerja ototnya. Ya, kita tidur, paru-paru tetap bekerja. Ya. Nah, tapi ketika kita tidur, apakah tangan kita kemana-mana? Enggak, karena yang mengerjakan otot lurik ini adalah dalam kesadaran. Oke? Ya, Ibu ulang lagi, otot ada berapa? 3, 1. Otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Siapa yang di mana nih otot lurik kerja? Di tulang-tulang, baik alat gerak ya, maupun tulang tengkorak ataupun rangka atau tulang belakang ya. Otot polos di mana kerjanya? Di organ-organ tubuh kita. Nah, ya. Baik itu sistem pencernaan apa aja, antara lain aja deh. Lambung, usus halus, usus besar. Nah, ini yang bekerja adalah otot polos. Kemudian pada pernapasan, paru-paru ya, hidung. Nah, ototnya bekerja sendiri. Ya. Pada sistem reproduksi, pada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Ini otot yang bekerja adalah otot polos. Yang terakhir adalah otot jantung. Udah jelas namanya otot jantung, berarti yang bekerjanya hanya di daerah jantung. Ya, ini juga di luar kesadaran kita. Oke? Ya, lanjut ya. Ibu buka slide-nya lagi. Udah? Ibu buka slide yang selanjutnya. Udah. Nah, kita lihat ini lebih jelas lagi. Otot polos ada pada di sini Bu Nurul cuma satu, naruhnya pada sistem pencernaan. Ya, padahal kita tahu ya bukan hanya di pencernaan tapi juga di pernapasan, di ekskreksi dan sebagainya. Ya. Yang kedua otot lurik, ini adanya di sini. Kita lihat ya. Dan otot jantung. Oke, lanjut. Nah, sekarang sifat kerja otot. Ada yang antagonis. Antagonis itu yaitu berlawanan. Ya, jadi antara satu dengan berlawanan tuh misalnya sekarang Bu Nurul menjauhkan badan. Ya, tapi dilawan dengan mendekatkan badan. Ini namanya antagonis, berlawanan. Ya. Kaki ke atas. Ya, ke atas, kemudian ke bawah, itu berlawanan juga, antagonis. Atau menelungkup, menengadah, ini juga berlawanan ya. Atau ke bawah dan ke atas, ini disebut antagonis. Pokoknya yang berlawanan aja deh. Kakinya nendang, lurus, ditekuk, itu antagonis ya, berlawanan. Yang kedua sinergi, sinergi itu sama. Ya, sinergi itu sama. Misalnya, ayo sekarang angkat tangannya ke atas. Nah, angkat tangannya ke atas ini namanya sinergi. Tapi kalau satu ke atas, satu ke bawah disebut antagonis. Banyak antagonis yang dilakukan oleh otot. Coba kamu jalan dari sini sampai ke depan. Kakinya gimana? Ada yang maju, ada yang
mundur belakangan itu disebut apa? Iya, ya. Jadi main ini, nah ini antagonis, ya, jelas ya? Oke, antagonis dan sinergi. Nah ini sering banget ini. Ini pernah ngangkat barbel? Waduh, ya, angkat barbel. Ini kalau beberapa orang laki ini udah gede nih. Ya, ini juga antagonis nih. Karena ditekuk, dipanjangkan. Didekatkan atau dipendekkan, dipanjangkan, ya. Nah, ini disebut dengan otot bicep. Ini otot tricep. Nah, ini di sininya ada tendon. Jadi otot yang agak keras. Oke. Ketika ada bicep, kita lihat ini bekerja. Tricep ini, ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Tuh, ya. Bicep dan tricep. Kalau kamu latihan terus ngangkat barbel, nah bicepnya bisa kayak adek Rai. Ya, gede deh. Dah, sekarang fungsi otot. Ya. 1, otot menghasilkan gerakan. Kan tadi udah dikasih tahu kan sama Bu Nurul bahwa otot itu yang menggerakkan tulang. Jadi tulang-tulang ini digerakkan oleh otot. Jadi tentu saja fungsi otot adalah untuk menghasilkan gerakan. Mempertahankan postur. Jadi kalau kamu memang udah sering nih, nah posturnya pasti keker, ya. Membangkitkan kehangatan. Kenapa kehangatan? Karena kita tulangnya bergerak terus, jadi hangat. Coba kalau kita nggak punya otot, tulangnya diam aja, ya pasti kita akan kedinginan. Yang keempat, membentuk sistem pencernaan dan memompa kerja jantung. Sebenarnya bukan sistem pencernaan aja ya, yang udah Ibu sebutkan tadi juga memompa kerja jantung. Oke, jelas otot? Nah, sekarang buka buku selanjutnya yaitu halaman 20. Nah, nih sekarang gangguan-gangguan pada tulang. Siapa yang pernah duduknya begini? Sering bener nih Bu Nurul waktu ngajar di dalam kelas kita jumpa ini, orang duduknya begini. Nah, terus matanya terlalu dekat dengan buku. Sering bener nih. Nah, kalau itu kita lakukan terus-menerus dari kita kecil sampai kita dewasa, lama-lama di sini kita akan bungkuk, ya. Maka itu disebut dengan litosis. Nah, atau suka ngangkat ransel keberatan, badannya jadi condong ke belakang, ya. Nah, itu juga bisa bahaya. Maka itu disebut dengan lordosis, ya. Atau suka males-malesan nih, suka miring-miring begini, ya, duduknya miring. Kalau ngeliatin guru duduknya miring aja, itu juga nggak boleh. Lama-lama postur tulang belakang kita akan membentuk seperti itu, ya. Hanya besok kalau kemarin di kelas 1 udah duduk di sebelah kanan guru, pindah sebelah kiri supaya postur tubuh kita juga enggak seperti itu terus, ya. Nah, gangguan pada tulang lagi yaitu disebut osteoporosis atau disebut pengeroposan pada tulang. Nih, ya. Gambar yang sebelah sini adalah tulang yang bagus, yang semua tulangnya terisi dengan kalsium, kalium, ya. Yang sebelah sini adalah tulang-tulang yang udah bolong-bolong, udah keropos. Nah, ya, apa akibatnya? Memang kita nggak bisa lihat karena tulang ini semuanya di dalam tulang. Tapi lama-lama kalau itu terjadi di kaki ini lama-lama lemes. Karena penopangnya sudah habis, tulangnya sudah habis, apa yang mau menopang? Akhirnya maaf, kita bisa jatuh, ya. Oke. Terus bawahnya lagi adalah gangguan rakitis namanya, ya, yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D itu Allah kasih kita begitu banyak vitamin D. Dari mana? Dari sinar matahari. Nah, kalau waktu kecil kita kurang sinar matahari, ya sekarang jangan takut hitam. Ternyata sinar matahari itu bagus sekali, jadi jangan takut hitam. Kalian boleh berjemur dari jam 8 sampai jam 10. Berjemur untuk mengambil vitamin D yang ada di matahari. Nah, kalau kita tidak menyerap vitamin D begitu banyak, maaf, kaki kita akan berbentuk disebut rakitis itu berbentuk, maaf, ada yang berbentuk seperti huruf X, ya, ada juga yang berbentuk seperti huruf O.
Oh, ya disebut penyakit rakitis. Bisa dibetulin nggak? Bisa aja sih, ya. Kalau untuk kita nih, seumur kita nih ya, kalau kita pada duduknya pada nggak benar ya, mulai sekarang dibetulin duduknya yang bagus, ya. Kalau misalnya osteoporosis, ya kita minum susu yang mengandung vitamin untuk tulang. Bu, harganya mahal, kita minum susu kedelai, ya. Atau rakitis, ya kita perbaiki dengan mengambil vitamin D. Itu tadi pada tulang, sekarang pada sendi, ya, pada sendi ini. Ya. Yang pertama adalah dislokasi, yaitu ini biasanya ligamennya atau sambungan sendinya putus. Nah, ini biasanya ya sakit juga sih, ya, tapi masih bisa kita gerakan sedikit-sedikit. Nah, ya, itu biasanya kalau kita bercandanya terlalu kebangetan, tarik-tarikan. Nah, ini kadang-kadang kita narik juga terlalu kencang, akhirnya ligamennya atau jaringannya itu menjadi putus. Ya, jadi harus hati-hati. Yang lain antiklosis, yaitu ini nempel ini, ya, suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah menyatu. Ini juga ada. Karena apa? Bisa juga disebabkan karena dia memang malas untuk bergerak. Ya, atau bisa juga disebabkan karena memang dalam tulangnya, sendinya itu kebanyakan lemak. Ya, jadi lama-lama digerakkan, pertama bisa, lama-lama nggak bisa. Biasanya ini ada tangan ke belakang gini nih. Nah, coba kamu latihan nih tangannya ke belakang. Ya, kalau lama-lama tangannya masih bisa sampai belakang, terus besok-besok udah enggak. Nah, itu biasanya ada penyempitan atau ada susah bergerak seperti menyatu, disebut antiklosis. Ya, ayo kita jaga sama-sama, jangan seperti ini. Gimana caranya? Kita harus banyak bergerak. Ya, atau disebut juga artritis. Ya, yaitu makin lama sendi-sendi ini semakin sakit untuk digerakkan. Ini bisa banyak penyebabnya. Bisa karena memang penyakit dari dalam tubuh. Misalnya ada orang bilang asam urat, ada orang bilang kolesterol, ada orang bilang rematik. Ini bisa juga sebabnya, ya, di dalam persendian kita itu. Ya. Pernah dengar keseleo, terkilir? Iya, ya, keseleo itu sebabnya apa? Pada saat kedudukan seperti ini, kemudian kita lakukan suatu hal sehingga kedudukannya berubah. Nah, ini biasanya sendinya akan mencong dari tempatnya, ya. Ada yang diperbaiki dengan urut, boleh, ada diperbaiki dengan air panas, ya, sehingga kita biasanya ini kita menapak seperti ini, tiba-tiba sepatunya meletot. Nah, bisa juga, ya, jadi sendinya berbalik, ya. Nah, sekarang pada otot, ya. Otot hipertrofi. Apa tuh? Ya, hipertrofi, ototnya membesar. Ya, ototnya membesar. Bisa juga disebabkan kalau memang kita latihan, kita memaksakan diri untuk membesarkan otot, bisa. Tapi bisa juga karena satu dan lain hal. Misalnya otot kita, orang bilang kecetit, ya. Bisa, itu ototnya jadi membesar. Kebalikannya adalah atrofi, ototnya kecil. Ini biasanya pada orang-orang tua yang sudah tidak mampu untuk bergerak, hanya ada di kursi roda aja, ya. Itu lama-lama ototnya akan mengecil. Ya. Yang di sini adalah otot kaku leher. Nih, lehernya kaku di sini. Ya, ini juga bisa disebabkan karena lemak-lemak yang ada kolesterol, ya, sehingga lehernya menjadi kaku. Ayo kita olahraga semuanya supaya otot-otot kita bisa menjadi normal. Atau tetanus. Nah, tetanus itu karena otot kita, ya, otot kita terkena bakteri, ya, sehingga ototnya berkontraksi terus-menerus bergerak, ya. Atau pernah juga kram, nah, otot kita malah kaku, ya, disebabkan cuaca dingin, maka otot-otot itu menjadi kejang dan kaku, ya. Banyak sekali kejadian kita yang sehari-hari. Ayo sekarang kita jaga kesehatan tulang. Satu, apa? Makan makanan yang bergizi. Nggak usah banyak, yang penting ada gizinya.
Ya, nggak usah selalu harus ayam, harus daging, enggak. Ya, nggak harus seperti itu. Makanan harus bergizi, terutama sayur-sayuran. Berolahraga secara rutin. Jadi jangan sekali kita olahraga 2 jam, 2 bulan kemudian baru olahraga lagi. Jangan, tapi olahragalah setiap hari minimal 15 menit. Ya, kalau dalam masa pandemi ini kita olahraga di rumah aja. Sambil nonton TV kita loncat-loncat, gerakan tangan, gerakan kaki, ya, putar kepalanya, ya, boleh. Kemudian biasakan duduk dan berdiri, beraktivitas yang lain dengan posisi yang baik. Bu, kita nonton TV tiduran, jangan. Kalau kita tiduran nanti mata kita rusak. Nonton TV sambil selonjor boleh, tapi belakangnya harus tetap tegak, ya. Jangan kita selonjornya miring nanti seperti itu, ya. Usahakan porsi duduk yang baik, atau jangan terlalu sering mengangkat dengan satu tangan, ya. Angkat juga gantian, tangan kanan atau tangan kiri, ya. Pokoknya diseimbangkan. Kemudian istirahat yang cukup, jangan kamu sampai begadang. Mau orang bilang kamu cemen nggak bisa begadang, nggak usah, cuekin aja. Karena kamu nggak tidur aja sedikit aja, maka bahayanya lebih parah, ya. Nah, sekarang tugas yang kedua, ya. 1, tulis macam-macam otot beserta contohnya. Tadi ada 3 ya. Oke, 1, 2, ya. Nah, yang kedua tulis 3 cara menjaga kesehatan tulang. Nah, ada gambar seperti itu namanya penyakit apa, disebabkan karena kekurangan apa, ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai, ya. Materi ini, ya, kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Sekali lagi Bu Nurul minta kamu tetap stay at home. Jangan lupa kalau kita keluar gunakan masker, jaga jarak, pulang ke rumah jangan lupa untuk kita mencuci tangan, ya. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari, ya. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan, terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.